Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Wih, PPKM diperpanjang. Dampak masalah dari COVID-19 ini semakin luas. Entah itu berdampak ke pendidikan, teknologi, wisata, sosial, bahkan ke ekonomi. Banyak karyawan-karyawan di PHK kehilangan pekerjaan sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Makanya dari itu, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran diri kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, dan selalu menerapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ngomong-ngomong dampak masalah, terutama masalah ekonomi karena COVID-19 ini, menurut Ibu nih, sebelum COVID-19 menyerang, pasti ada aja masalah-masalah ekonomi yang terjadi. Makanya pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar KD 3.2 tentang masalah ekonomi pada sistem ekonomi. Ya, sepertinya Ibu kurang kece nih sebagai pengajar. Baju dinas. Oke, thank you. Kita pakai baju dinasnya dulu. Nah, kalau begini kan udah keren dan cakep dan siap untuk mengajar Ananda semua. Kalau begitu kita masuk kelas dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ya. Ibu ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Nur Fitri Wulandari di mata pelajaran ekonomi. Di awal video kita sempat menyinggung mengenai masalah ekonomi. Nah, di materi kita pada kali ini kita akan belajar mengenai masalah pokok ekonomi. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, untuk akses siswa, Ananda bisa mengisi kehadiran di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Jangan lupa diisi ya. Nah, sebelum itu, Ibu mau nanya nih, apa sih yang ada di benak Ananda sekalian jika mendengar kata masalah ekonomi? Coba dijawab ya. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu, namun sumber daya terbatas, Bu. Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Wah, iya bener banget, jawabannya keren. Nah, jadi intinya masalah pokok ekonomi itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kelangkaan, Bu. Nah, bener banget Rian. Jadi masalah pokok ekonomi adalah kelangkaan. Jadi kelangkaan itu apa sih? Jadi kelangkaan itu adalah jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu sifatnya terbatas. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kebutuhan manusia itu kan sangat banyak. Namun, alat pemuas kebutuhan dan sumber daya yang ada itu sifatnya terbatas. Maka terjadilah kelangkaan. Terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai masalah ekonomi. Yang pertama adalah masalah ekonomi teori klasik. Masalah ekonomi teori klasik ini dipelopori oleh Adam Smith pada tahun 1850.
Nah, teori masalah ekonomi klasik ini juga terbagi tiga masalah ekonomi. Yang pertama adalah masalah produksi, yang kedua adalah masalah distribusi, dan yang ketiga adalah masalah konsumsi. Yang pertama itu adalah masalah produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kegiatan dengan cara menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produsen harus melakukan kegiatan produksi yang memerlukan sumber ekonomi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keahlian. Kebutuhan akan dapat terpenuhi apabila konsumen memproduksi apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, produsen harus mencari tahu apa saja sih kebutuhan manusia itu. Setelah barang diproduksi, maka proses yang selanjutnya adalah masalah distribusi. Distribusi ini dibagi juga atas dua. Yang pertama adalah masalah penyaluran secara langsung, dan yang kedua adalah penyaluran secara tidak langsung. Nah, distribusi langsung atau penyaluran langsung itu adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen langsung. Contohnya seperti kita membeli nasi goreng. Nah, produsen itu kan bikin nasi gorengnya sendiri tuh, langsung menjual ke konsumennya. Nah, terus selanjutnya itu adalah distribusi tidak langsung atau penyaluran tidak langsung. Jadi, penyaluran barang dari produsen ke konsumen itu melalui perantara. Perantaranya seperti agen, importir, eksportir, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu adalah masalah konsumsi. Nah, benar gak sih barang yang diproduksi oleh produsen itu benar-benar berguna dan dibutuhkan oleh konsumen? Atau jangan-jangan malah gak kepakai? Jadi, dalam melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal, dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor internal itu dipengaruhi oleh diri kita sendiri, di dalam diri kita sendiri, seperti sikap, kepribadian, selera, dan pendapatan. Lalu, faktor eksternal itu meliputi keluarga, lingkungan, budaya, dan pemerintah. Setelah teori klasik tadi, selanjutnya ada masalah ekonomi menurut teori modern. Nah, teori modern ini terbagi atas tiga masalah ekonomi, yaitu ada what, lalu how, dan yang terakhir adalah for how. Yang pertama itu ada what, barang apa yang akan diproduksi. Di sini produsen harus dengan tepat dan teliti barang apa yang akan diproduksi guna memenuhi kebutuhan konsumennya. Contohnya nih, seorang produsen meneliti dalam sebuah sekolah. Produsen melihat siswa dan siswi membutuhkan alat tulis untuk kegiatan belajar. Oleh karena itu, produsen memutuskan untuk memproduksi alat tulis untuk memenuhi kebutuhan para siswa. Lalu yang kedua itu ada how. Bagaimana cara memproduksi? Sebelumnya kan produsen sudah memutuskan bahwa akan memproduksi alat tulis. Tahap selanjutnya, produsen akan memikirkan apa saja teknologi yang akan digunakan dan apa saja bahan yang diperlukan untuk mendukung pembuatan alat-alat tulis. Lalu yang ketiga itu ada for how. Untuk siapa sih barang-barang itu diproduksi? Produsen memproduksi alat-alat tulis. Pastinya alat-alat tulis itu harus disalurkan kepada yang memerlukan barang tersebut dan menikmati hasilnya. Oleh karena itu, alat tulis sangat cocok apabila digunakan oleh para pelajar dan para pekerja. Nah, setelah pemaparan yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai materi masalah pokok ekonomi, jika Anda semua ada yang belum paham dan mengerti, bisa ditanyakan ke Ibu ya.
Apakah Ananda semua ada yang ingin bertanya? Sekali lagi ya, Ibu tanya, apakah Ananda sekalian ada yang ingin bertanya mengenai materi masalah pokok ekonomi yang telah kita pelajari tadi? Tidak. Tidak. Bu. Oke, kalau nggak ada, berarti Ibu anggap semuanya sudah mengerti ya. Untuk mengevaluasi kembali tentang pemahaman Anda semua mengenai materi kita hari ini, bagaimana kalau kita kuis? Setuju? Setuju, Bu. Bu. Nah, kita bakal menggunakan aplikasi Kahoot sebagai media kita untuk melakukan kuis. Apakah di sini Anda semua sudah memiliki aplikasi Kahoot? Oke, kalau belum, Anda semua bisa mendownload aplikasi Kahoot di App Store secara gratis. Atau Anda sekalian bisa langsung login lewat Google. Caranya dengan ketik Kahoot login in, nanti klik aja paling atas, terus nanti Anda semua bisa langsung login, masukkan kode PIN yang nantinya Ibu akan berikan. Nah, ini kode PIN untuk masuk ke Kahoot. Jadi Anda semua udah bisa belum masuk ke Kahoot dan login? Apakah semuanya sudah bisa masuk? Nah, di sini Foni Novrianti sudah masuk. Ayo yang lainnya menyusul untuk masuk ke room Kahoot agar kuisnya langsung bisa dilakukan. Oke, semuanya sudah masuk. Kita langsung start ya. Semuanya siap? Oke. Start. Soal pertama. Pahami dengan baik ya. Inti masalah ekonomi adalah, ayo tadi kan udah dibahas, jangan sampai salah ya. Nah, semuanya betul, semuanya hebat, keren. Berarti tadi menyimak ya saat Ibu menerangkannya. Wah, paling unggul Foni. Ayo, Trian, kejar Foni. Lalu, soal kedua, penyebab kelangkaan adalah? Ya, tadi kita udah membahasnya kan? Oke, semuanya benar, semuanya pintar. Oh, Foni tetap unggul. Oke, kita bisa langsung lihat siapa pemenangnya. Juara 2 Trian dan juara 1 itu Foni Novrianti. Wah, keren banget Foni. Oke, untuk pemenang kuis hari ini itu adalah Foni Novrianti. Foni Novrianti akan Ibu kasih nilai tambahan. Untuk yang lainnya jangan berkecil hati. Pertemuan besok kita akan melakukan kuis lagi. Tetap semangat dan tetap rajin belajar. Oke? Terima kasih Anda semua yang telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk Anda semuanya. Buatlah peta konsep tentang materi hari ini, yaitu masalah pokok ekonomi dengan sekreatif mungkin. Kerjakan di double folio dan fotokan lalu kirim di penugasan Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Batas waktunya itu seminggu terhitung dari hari ini. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi sistem ekonomi. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Selamat bertemu di mata pelajaran ekonomi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bu, Baik, Bu. terima kasih. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.